Saya tinggal di hotel dalam acara. Sarapan pagi turun ke restoran hotel. Kita sedang makan, datanglah ibu-ibu jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad, ya Bu, ini teman saya sekantor nyari imam. Saya khotib, saya bilang. Mencari imam. Antum mencari imam, bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada imam yang baik? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Khadijah. Khadijah ini punya barang-barang banyak, yang menjualnya anak-anak muda. Tapi kalau anak muda ini yang menjual laku keras. Akhirnya dia penasaran, siapa yang menjual barang ini kok laku? Itulah orangnya, ditunjukkan Nabi Muhammad. Lalu kata Khadijah, aku ingin menikah dengan dia. Tapi tak sampaikannya langsung. Maka disampaikanlah ke Rasul. Lalu kemudian Rasul menyampaikan ke pamannya, paman-pamannya adalah meminang Khadijah. Jadi boleh menyampaikannya melalui wali. Lalu kemudian wali mengundang anak lajang ini datang. Lalu anak datang tu, datanglah anak gadis tu membawa teh manis. Kalian pun jangan nunduk aja, tengok-tengok sikit. Dua balik tanya, ada kau nampak? Tidak. Apa guna kau datang situ? Datanglah dia bawa teh manis tadi. Datang. Jangan kalian datang sendiri. Jangan datang sendiri. Bawa Pak Rektor, bawa Pak Kadis. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima. Kadang anak-anak muda ini kepedean, datang sendiri. Pak, izinkan saya, jangan hanya sekedar hubungan bertetangga, ingin lebih dekat daripada itu. Balik. Jadi laki-laki dengan perempuan dipertemukan dengan cara yang baik, dengan orang baik. Jangan pacaran. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Botol ini pun tak ada harganya kalau segelnya rusak. Paham? Yang rugi kalian adikku, yang rugi kalian anakku, yang rugi kalian jangan mau pacaran perempuan. Laki-laki ini senyum-senyum aja nih orang nih. Kalian yang babak belur. Insya Allah nanti akan datang masanya, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Insya Allah dipertemukan. Garam di laut. Garam di laut, asam di gunung. Bertemu dalam. Orang Melayu selalu mengaitkannya dengan kuliner. Kalau orang Barat enggak. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Bertemu di Rumbai. Insya Allah. Nanti kalian tanyalah setiap ibu dosen bapak kalian ini satu-satu. Kalian mau buat kalian yang rajin nulis buat 40 cerita dari, tanyalah setiap dosen ini macam-macam cerita. Buatlah cerita yang indah untuk diceritakan ke anak kalian nanti. Ayah ya. Cuman ayah jumpa dengan emak dulu. Waktu itu pengajian Ustaz Somad. Pas kami pulang, ayah bingung sendal di mana. Berantuklah dengan emak kau ni dulu. Pas balik. Tapi sejak itu kami tak ada hubungan. Setelah tamat dia kerja, kami pun kerja, jumpa lagi akhirnya indah. Jangan sampai tanya, "Cuman ya?" Usah tanya. Allah, ceritakanlah ya, Mas, kami disuruh guru sekolah untuk nuliskan cerita indah ini. Tangkap satpam kan dulu. Anak itu pun malu cerita kita, jadilah ya. Insyaallah adik-adikku semua ini ceritanya indah semua insyaallah. Kalau kalian berdoa, mintalah pada Allah yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kalian. Saya ini memang tak begitu jauh dengan kalian, tapi insya Allah pengalaman hidup saya lebih banyak. Saya banyak menjalani hidup, Allah memberikan lebih dari ekspektasi, lebih dari yang pernah saya pikirkan. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah kasihlah aku yang terbaik menurut Engkau. Karena kalau terbaik menurut aku, kebanyakan orang ini tak begitu. Ditetapkannya satu target, lalu dimintanya Allah menyetujui target itu. Ya Allah kasih, ya Allah nikahkan aku dengan Khadijah. Kalau tidak, jangan sampai dengan yang lain.
Jangan begitu. Itu artinya kau lebih tinggi dari Allah. Minta tak apa-apa. Habis itu berikan aku yang terbaik menurut engkau ya Allah. Insya Allah Allah kasih adik-adikku ini semua yang baik-baik insya Allah. Berpikir baik, merenung baik, berkata baik, berbuat baik. Datang yang baik, berarti Allah nyuruh kita bersyukur. Datang yang tak baik, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Dua-dua itu ada pahalanya. Iya Pak Ustaz, tapi takdir dia enak, takdir aku kok tak enak. Memangnya takdir itu multiple choice? Tidak, kita ikut kuasa Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan, yang sakit-sakit disembuhkan, yang belum berjodoh dijumpakan dengan yang baik-baik. Ada dalam hadis, sesungguhnya Allah menurunkan setiap permulaan 100 tahun seorang mujaddid yang mengembalikan kegemilangan agamanya. Lantas bagaimana kaitannya dengan perkembangan LGBT yang tengah marak? Apakah LGBT baru akan hilang dan musnah setelah Allah menurunkan mujaddid? Setiap awal 100 tahun, makanya mereka mengatakan mujaddid abad ketiga, abad kedua itu Imam Syafi'i, karena dia meninggalnya 204. Jadi setiap awal-awal mereka mengatakan mujaddid pembaharu itu Imam Al-Ghazali, karena meninggalnya 505. Mereka mengatakan mujaddid itu Imam Ar-Razi, karena meninggalnya 606. Di awal-awal itu. Apakah setelah Imam Syafi'i meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Nabi Muhammad meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Ini dunia, besti. Ini bukan sorga. Jadi kalau ada kalian berpikiran, aku menyesal lah hidup zaman sekarang Pak Ustaz. Kenapa lah aku hidup di zaman banyak LGBT, maksiat, dosa, judi online, seks online. Kenapa aku tak hidup di zaman Nabi Muhammad? Kalau orang model kau nih hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin tak ikut Nabi Muhammad, ikut Abu Lahab. Karena setiap zaman itu ada orang baik, ada orang jahat. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Isa, ada Herodes. Jadi nanti kalau ada orang bilang dunia ini sudah rusak, tidak begitu. Dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang ada Kabil, ada Habil, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku, ada kamu. Pas giliran tak baik aku kau bilang, kata dia. Jadi kita tinggal memilih mau jadi laki-laki yang soleh atau jadi LGBT, mau jadi perempuan yang solihah atau menjadi lesbi. Insya Allah semua anak-anakku ini sehat walafiat semua. Anak-anakku yang laki-laki ini semuanya ya Allah selamatkan hati mereka supaya tidak suka kepada penyanyi, pemain bola, pemain film, artis yang ada bibit-bibit LGBT, karena itu akan membawa dia ke sana. Nauzubillah. Kita tahu agama yang paling betul adalah Islam, tak perlu diragukan lagi. Bagaimana anak-anak yang lahir dari rahim orang yang tak Islam, sementara ada yang lahir dari perut orang Cina namanya Ustadz Felix Xiao, ada yang lahir dari perut saudara kita orang Batak namanya Ustadz Nababan, ada yang lahir dari perut saudara kita dari Sulawesi Utara namanya Ustadz Yahya Walone. Tapi dalam perjalanan hidup mereka mencari dia, membaca dia, berpikir dia, akhirnya dia bersyahadat, login asyhadu an la ilaha illallah. Mereka Islamnya lebih kuat. Kenapa? Karena mereka mencari dan setelah mencari menemukan. Beda antara anak-anak yang mencari duit, beli motor dengan motor yang dikasih bapaknya. Hancur motor itu, tak ada penghargaan. Kenapa? Dia tak pernah mencari, dia dikasih. Begitu juga dengan ini. Kita tak pernah mencari. Ayah kita Islam, emak kita Islam, lahir di Riau mayoritas Islam, tak menghargai Islam. Tapi mereka masuk Islam, memperjuangkan Islam luar biasa. Nah ini bagi orang yang kebetulan lahir dari rahim tidak orang Islam.
Sementara kalau bisa memilih, semua mau lahir dari rahim orang muslim. Tapi saat ditiup roh, tak bisa memilih. Dia dikasih Allah akal. Afala taqilun, disuruh mendengar. Dengar ceramah di TV, dengar di YouTube, dikasih mata, baca buku, dikasih akal, memilih, akhirnya masuk Islam. Islam mereka lebih berkualitas, balasan pahala mereka lebih besar. Boleh jadi Ustadz Yahya Walone, Ustadz Felix Siau, Ustadz Hani, Koh Hani, Koh Stephen lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Betul lah dia tak ada dosanya. Dia baru masuk Islam bersih sebersih-bersihnya. Dia melalui proses, dikucilkan, diusir dari keluarga. Mereka melalui perjuangan yang luar biasa. Maka mereka itu adalah panutan. Jadi tidak ada alasan tidak masuk Islam karena keluar dari rahim orang yang tak Islam. Cari, berakal, pakai akal. Pakai akal. Kurang akal, minum air akal. Tak ada otak, makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada alasan karena lahir di Amerika, lahir di Eropa, lahir dari rahim tak Islam, lalu mengatakan ini sudah takdir. Kau masuk ke dalam perut orang tak Islam itu takdir, tapi kau mau masuk Islam itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, menjadi orang Melayu, itu pilihan atau takdir? Takdir yang tak bisa memilih. Menjadi orang Sunda, menjadi orang Batak, menjadi orang Jawa, menjadi orang Eropa, itu pilihan dari Allah, tak bisa kita memilih. Tak pernah dulu malaikat datang bawa kertas, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cino. Tak ada. Tapi setelah kita lahir ke dunia, kita memilih solat ke masjid atau tak solat, puasa atau tak puasa, ceramah duduk di kursi atau berdiri, dengan suara menggelegar atau suara slow. Saya bisa ceramah dengan suara slow. Marilah kita beribadah kepada Allah, supaya kita lebih berintegritas, supaya kita diterima Allah. Bisa, bukan tak bisa saya slow. Bisa, tapi saya tak ada kekuasaan, saya tak ada harta, cuman punya suara. Paling tidak dengan suara saya ini masuk ke telinga jamaah, itulah yang mendapatkan amal jariah sampai menghadap Allah, sampai masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Jelas? Apakah boleh orang yang sedang haid, maaf cakap, membaca dan megang Quran masuk masjid? Perempuan yang sedang halangan tak boleh tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Syekh Wahbah Zuhaili. Menurut mazhab Syafi'i, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tapi kami guru di sekolah Pak Ustadz, boleh membaca kalau guru tapi putus-putus, jangan sambung-sambung. Anak-anak ikuti ustazah ya. Ya ayyuha allazina amanu, aman, boleh, jangan nyambung. Yang kedua, yang ngapal Quran, takut satu hari orang ngapal Quran itu mengulangi hafalan 2 juz. Kalau tak diulang hilang. Quran ini cepat hilangnya. Maka mengulang hafalan bagi perempuan yang berhalangan boleh dalam hati. Jadi anak-anak ibu yang hafal-hafal Quran itu dia diam aja, diam. Itu sedang ulang itu. Tapi kalau dia hafal Quran, kalau tak menghafal diam aja, tanya dia, kau kenapa diam aja? Karena orang mengulang hafalan itu bisa dalam hati, diam aja deh. Mengulang hafalan. Jelas? Alhamdulillah. Di saat mendengarkan azan kita dianjurkan baca marhaban bil habibi wa qurrata aini. Apa hukum dan kegunaannya Pak Ustaz? Tak ada diajarkan Nabi SAW. Dia mengatakan itu saat menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia meyakini dia selalu bersama dengan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Kita hanya disuruh kalau didengar Nabi ucapan Muhammad, maka berselawatlah. Maka kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau ada orang mengatakan marhaban ya qurrata aini, selamat datang engkau wahai orang penyejuk mataku ya Rasulullah. Tak salah, karena dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita, marhaba ayyado ini. Apa datang Rasulullah? Enggak, yang keluar kan pengantin laki-laki. Dia ingin selalu merasakan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Marhaba artinya, marhaba diambil dari kata rahab, tanah lapang. Jadi kalau ada orang mengatakan marhaba, hati kami lapang menerimamu, datang. Kalau sudah hati lapang, kue kotak keluar. Jangan welcome, well bagus, kam datang, datangnya bagus, baliknya. Cara untuk membentengi diri pada masa puber. Puber itu pura-pura berak agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir tahun 77. Berarti tahun 90 umur 13. Sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuok, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam anak. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini, jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya, jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga. Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Kalian ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim, Sungai Kambing, Medan itu taekwondo. Ikut. Pencak silat, ikut. Ikut semua. Lalu kemudian apa saja yang menguras energi, tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik. Karena pengaruh kawan ini luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Jadi kalau ada kata orang, jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas. Bergabung dengan komunitas FSRMM, bergabung dengan komunitas apa lagi? Kodamara, bergabung dengan komunitas biker subuhan. Pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Sholihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Mau ngebut kalian laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui insya Allah. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah. Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana dosa orang yang berutang tapi tak mau membayar padahal dia sudah mampu berhaji dan umrah? Ini sebetulnya bukan mau bertanya, mau menyindir ini. Biar supaya orang itu cepat bayar utang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Walaupun puasa 30 hari ayatnya cuma satu.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah 282, satu halaman full tentang membayar hutang. Berhaji itu wajib, tapi bisa ditunda. Perintah wajib haji tahun ke-6, Nabi baru haji tahun ke-10, 4 tahun ditunda. Itulah mengapa namanya tarahi, ditunda belakangan. Tapi hutang wajib dibayarkan. Umrah sunnah. Kalau ada orang berangkat umrah, utang sudah jatuh tempo, tidak sah umrahnya. Kenapa? Karena duit itu mestinya membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, bayar utangnya kapan? 2024 belum. Jadi sekarang boleh pergi umroh, cicilannya bayar. Yang udah jatuh tempo tak dia bayar. Kalau dia mati, maka ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati syahidnya tertunda kalau tidak membayar hutang. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggal hari Senin. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya? Kata Nabi. Sahabat berdiri. Innal alaka alayya salasa dirham, utangmu 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal, tolong bayarkan 3 dirham. Nabi aja bayar utang. Kau Nabi keberapa? Ke-26. Kelas X. Oh 10. Kami dulu sekolah cuma sampai kelas 6. Sekarang bingung saya nanya, kau kelas berapa? Kelas 12. Mak banyak kali. Bagaimana cara menasehati orang LGBT dengan baik? Kau jangan lagi suka sama lubang ciri ya. Lembut dia kan. Lubang ciri itu najis. Itu kotor. Itu yang lembut. Kalau yang kerasnya, jangan lewat angsu kalau lubang ciri. Baik. Apa hukumnya jika kita menyukai lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi yang LGBT? Berawal dari suka wajahnya, suka bajunya, suka lagunya, akhirnya diam melihat dosanya. Paling tidak walaupun kita tidak berkomentar, kita mulai diam melihat gayanya. Suka filmnya. Saya kalau udah dibilang orang, ini terindikasi LGBT, tak saya tonton lagi filmnya, tak saya dengar lagi lagunya. Bagus dengar lagu Barakallahu lakuma. Allah malu pula. Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Orang ini mencari gara-gara. Mabuk itu dosa besar. Judi, semua yang disebutkan dalam Quran ada hukumannya, itu kriterianya dosa besar. Innamal khamru, mabuk, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dosa besar ini deh. Apakah masih ada taubat Pak Ustadz? Allah membuka pintu taubat sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ke kerongkongan, saking inginnya mabuk, diambillah kopi, diaduk kopi, dituang spiritus, diminum. Bukan mabuk, mati. Spiritus untuk lampu strongkeng. Spiritus dituangkan, mabuk, bukan mabuk, mati kontan. Karena dia kalau sudah lewat 20% orang tak mabuk, tapi mati. 5%, 2% itu mabuk. Tapi kalau sampai lewat, maka sudah jadi racun, poison, maka orang mati dibuatnya. Jadi jangan lagi, segera taubat. Bagaimana cara taubat Pak Ustadz? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu perbaiki pergaulan. Mudah-mudahan anakku nanti kemanapun kalian belajar, ada di antara anak SMA 8 yang akan lulus ke Harvard University. Ada yang akan dapat beasiswa dari ANU, Australian National University. Ada yang akan lulus di McGill University.
Walaupun kalian di Kanada, walaupun kalian di Amerika, di Inggris, tapi hati kalian tetap la ilaha illallah Muhammadur. 4 hari yang lalu di Danau Buatan datanglah 10 orang dari Australia, dari Sydney. Salah satu nama anaknya Ahmed, umurnya 15 tahun, hafal Quran 27 juz. Lamu ambo tangan. Di Sydney tinggal, di Australia tinggal, anaknya apa Quran 25 juz, 27 juz. Awak tinggal di Pekanbaru, Bumi Melayu, Lancang Kuning, juz amma pun hilang-hilang timbul. SMA lain, kalau SMA 8 kecil itu. Kareh bana takbirnya, ragu loh. Bagaimana dosen memberikan ilmu yang ikhlas dan mahasiswa yang menerimanya juga ikhlas? Saya jadwal pengajian subuh, habis subuh kultum zuhur di An-Nur, habis An-Nur pengajian sore ibu-ibu, habis itu pengajian malam. Tapi apakah Abdul Somad pernah meninggalkan kelas mengajar? Saya setiap menyerahkan beban kinerja dosen, selalu saya nomor 1 di atas. Dosen pertama yang menyerahkan beban kinerja dosen 4: pengabdian, mengajar, penunjang, penelitian. Dosen pertama Abdul Somad. Tak percaya nanti datang ke Usuluddin, cari pegawai namanya Pak Nuriman, tengok data-data. Betul udah semua. 60 dosen Usuluddin itu Ambon yang pertama mau ngasih laporan. Makanya ketika mereka mau mencari kesalahan-kesalahan saya untuk dikeluarkan dari PNS, tak dapatnya. Susah dia. Keluar dari UIN itu saya tak dikeluarkan. Saya mengundurkan diri karena tekanan-tekanan. Orang yang menekan itu mana sekarang? Lah masuk penjara. Baru aja cari beritanya. Saya dengan kepala tegak, bukan dipecat saya, bukan dikeluarkan. Jadi jangan hanya karena kesibukan luar lalu kita tinggalkan. Kalian di kelas ini kok nggak ada dosen? Dosennya mana? Dosennya keluar, katanya kami disuruhnya diskusi aja di sini. Makan haram, duit haram kasihkan ke anak bini. Saya tak pernah melakukan itu. Tanya mahasiswa-mahasiswa saya tetap mengajar. Penelitian ada, penunjang ada, seminar ada, ngajar ada. Cuman untuk kawan-kawan memang tak bisa saya larang. Kadang saya sedang duduk-duduk, datang kawan membawa kertas. Sudah ditulis memang begini, buat situ narasumber. Duduk. Foto dari depan. Dibuat laporan Abdul Somad narasumber bersama. Jadi kalau catatkan ke neraka saya ada juga sedikit. Tak bisa saya larang. Tapi kalau untuk saya pribadi enggak. Saya orang yang sangat takut. Pangkat saya urus. Saya masuk 3B, habis 3B 3C, habis 3C 3D. Di tengah kesibukan saya paling cepat ngurus pangkat. Akhir keluar 3D. Bahkan pernah terlambat 6 bulan pas saya urus, kata dia, semua sudah lengkap, kurang 3D ini cuma 1 Ustadz. Apa itu? Kurang jam mengajar. Bukan karena saya tak mengajar, karena mestinya semester depan baru bisa 3D. Siap, saya urus terus pangkat. Sampai akhirnya orang pegawai mengatakan, Ustadz sampai mati 3D, tak mungkin bisa naik ke 4A. Kenapa? Karena syarat 4A mesti doktor. Jadi teruslah kejar karir di kampus, di luar kampus, tapi kewajibannya jangan kita tinggalkan. Saya tidak sedang menceramahi. Bapak Ibu dosen lebih dulu ngajar dari saya. Sampai hari ini saya tetap berusaha untuk konsisten. Jadwal saya hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad di luar. Senin, Selasa, Rabu saya dengan santri, dengan keluarga. Setiap subuh saya mengajar anak-anak. Untuk jalan sepakat tempat tinggal saya, Jalan Kamboja tempat tinggal 4 pengajian, subuh, Rabu. Riyadhus Shalihin musola, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin musola. 4. Orang lingkungan tempat tinggal dapat, santri-santri dapat, anak bini dapat. Pekanbaru 5 kajian. Khutbah Jumat, Jumat malam, Jumat sore, Jumat malam, subuh Sabtu,
Sabtu siang. Bagi. Siapapun mengundang, saya tak akan datang di luar ini. Mohon maaf Pak JK, kemarin Pak JK ulang tahun yang ke-80 saya tak bisa datang karena saya tidak akan ke Jakarta di luar jadwal saya. Mohon maaf Sultan Terengganu, saya tak bisa datang di luar jadwal saya. Saya ke Malaysia hanya 2 kali. Saya tidak diatur oleh universitas, saya mengatur diri saya sendiri. Saya mesti konsisten. Mohon maaf Pak Anies, waktu anaknya nikah saya tak bisa datang karena saya ke Jakarta hanya sekali 2 tahun. Rekaman TV One direkam, dipadatkan. Kalau saya bisa datang, kalau tak bisa, orang TV One itu datang, diambilnya hotel di dekat airport 2 hari, dipadatkan. Sahur 30, buka 30. Dalam 2 hari, putus. Tim itu yang tumbang, Pak. Setelah selesai 2 hari direkam, baru orang itu ngomong, dalam sejarah kami merekam Pak Ustadz, baru inilah yang selesai 2 hari. Kenapa sekarang baru pengen ceritakan? Kita mengatur diri kita sendiri, kita konsisten dengan diri kita sendiri, jangan sampai kita dimakan jadwal, kita yang mengurus jadwal. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu ceramah kemana-kemari, di Pekanbaru tak pernah, di Rimbo Panjang tak pernah, dia tak pernah datang. Kalau dia datang, kajian saya lengkap semua.